Smart FM, the spirit of Indonesia. Jumpa di podcast spesial Smart FM Makassar. Smart Listener, sudah like dan subscribe kan? Oke, di hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu-tamu spesial nih dari para cat lovers yang ada di Kota Makassar. Nah, kenapa sih tiba-tiba para cat lovers ini datang ke Smart? Karena kita ingin tanya-tanya juga kepada para cat lovers ini berkaitan dengan Hari Kucing Sedunia di tanggal 8 Agustus 2020. Baru tahu kan kalau kucing itu punya hari tersendiri. Nah, banyak juga sih sebenarnya yang ingin menjadi pet lovers ataupun cat lovers, tapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan nih. Bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan dasar para hewan, satwa gitu ya, mau apapun deh yang diminati untuk menjadi sahabat kita sendiri sehari-hari, sebaiknya sih kita harus mengetahui dengan pasti apa saja yang harus kita penuhi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar dari hewan peliharaan kita gitu ya. Jadi Smart Research nanti hari ini kita akan berbincang banyak nih dengan para cat lovers milenial lah, sebutnya seperti itu ya, termasuk saya. Oke. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu spesial nih ya. Ini sebenarnya yang jadi bintang utamanya. Ada Simba, ya ada kan. Terus ada Mocha dan ada Mujur. Bentar deh. Oke, say hi Simba. Nah, nanti kita akan tanya-tanya. Saya akan perkenalkan dulu deh dari sudut merah. Ada Dr. Ade. Beliau ini adalah dokter hewan dari Zoo Clinic ya, Dr. Ade. Selamat sore, Dr. Ade. Saya lagi nggak pakai masker, tapi saya mewajibkan yang di samping-samping ini harus pakai masker ya, gitu. Karena agak ini juga sih ya, agak sesek gitu kalau pakai masker sambil ngomong. Terus kemudian di samping ini yang punya Mocha Salsabila ya. Salsabila ini juga seorang cat lovers ya. Nanti kita akan tanya gimana sih sehari-hari Salsabila ini lagi makan mukanya ya, kelaparan. Jadi Salsabila tuh melakukan pendampingan terhadap hewan-hewan peliharaannya, kucing ya selama ini, kucing yang menjadi sahabat Salsabila. Terus di samping saya ini juga masih seumuran saya, Azizia Kamila ya. Dia juga adalah seorang cat lovers, mungkin di rumahnya banyak kucing selalu saya ya. Terus juga yang satu ini lebih ekstrim. Dia suka melakukan penyelamatan kucing, begitu rescue ya, kucing-kucing. Jadi dari Animal Rescue Makassar ya. Family Cat Rescue Makassar. Family Cat Rescue. Family Cat Rescue Makassar. Makassar. Cat Rescue Makassar. Cat Rescue, oke. Family Cat Rescue Makassar. Jadi dari namanya kita udah tahu nih kalau dia namanya adalah Satriawan. Ini yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang harus kita dukung, yang sangat mulia karena selalu melakukan penyelamatan terhadap kucing-kucing khususnya ya. Family Cat Rescue Makassar. Salah satunya ada kucing viral ya, tapi lupa dibawa. Yang ini kucing kena busur. Ya kan ya, tapi berhasil diselamatkan. Ini yang kena busurnya yang mana nih Mujur? Yang mana Mujur? Stay cool. Oke, Mujur. Nah, makanya namanya Mujur karena berhasil keluar dari busur ya. Ada peperangan. Aduh, si Mujur juga ikut perang sih ya. Jadinya kena busur lewat gitu ya. Nanti Satriawan akan ceritanya Smart Listener bagaimana niatnya, terus kemudian dengan teman-temannya apa support yang didapatkan selama ini untuk melakukan rescue dari kucing, karena ini itu bukan pekerjaan yang gampang ya, butuh support dana, butuh support mental, lingkungan dan lain sebagainya untuk memang benar-benar punya komitmen melakukan rescue atau penyelamatan terhadap hewan-hewan. Ini sangat mulia deh ya. Oke, saya mulai dari Dokter Ade dulu deh ya. Oke, Dokter Ade, ini masih
masih terkait dengan Hari Kucing Sedunia ya. Dan memang kucing ini salah satu hewan yang lucu, ya imut, cute ya gitu ya. Jadi kalau lihat bisa langsung gemes, bisa langsung tertarik. Tapi semudah itukah melihara kucing gitu kan? Hal-hal apa yang kebutuhan dasar apa dari hewan peliharaan, entah itu kucing ataupun anjing ya, atau hewan apapun yang kita pelihara yang harus kita perhatikan juga sebenarnya. Jadi tidak sekedar ngambil, adopt atau beli mungkin ya, shop ya, tapi ya kita sih mengharapkan jangan beli tapi adopt gitu, yang harus memang diperhatikan gitu. Gimana Dokter Ade? Silakan, suaranya harus lebih kencang dari saya ya. Silakan Dok. Ya, kalau kucing sendiri, kalau misalnya ambil yang masih anakan, ketika disarankan sih sekitar 3 bulan. Oh 3 bulan ya, oke. Itu sudah bisa ya, udah pisah dari induk Iya, ya? udah bisa. Terus untuk kalau ambil anakan juga harus divaksin. Dengan umur Kalau segitu. vaksin memang bisa dari umur berapa sih minimalnya sudah bisa Iya, vaksin? dari ini 3 bulan. Nah, itu kalau yang dari umur 3 bulan, nanti bulan depannya divaksin lagi. Divaksin lagi, Ya, oke. nanti setelah itu tahunan. Tahunan ya, oke. Kenapa sih harus divaksin? Karena kan sebenarnya kucing itu juga punya salah satu kelebihan dari kucing itu mereka bisa recovery ya, atau bisa self healing gitu ya. Tingkat self healingnya juga cukup tinggi sebenarnya kalau kucing ya. Jadi vaksin ini lebih untuk apanya sebenarnya dari kucing? Nah, ini untuk vaksin sendiri untuk pencegahan penyakit khususnya yang penyakit virus utamanya, karena resikonya jika terkena ini virusnya nanti dia bisa sakit dan lebih besar biaya ketimbang vaksin itu sendiri. Iya ya, kucing itu kalau kena virus yang paling seram, yang mungkin buat kucing sendiri agak rentan begitu ya, yang lebih di mananya sebenarnya? Kan ya, kalau divaksin itu di kucing ada 3 jenis penyakitnya di sini. Oke. Rhinotracheotis, calicivirus. Itu kalau bahasa ini apa pencernaan atau apa? Ada yang pernapasan, ada yang Pernapasan, pencernaan ya. Kedua yang utama. Oke, yang rutin yang harus dilakukan kan kalau vaksin nih pada saat 3 bulan, terus kemudian tahunan. Nah kalau yang rutin selalu diberikan pengobatan atau perhatian kepada kucing itu apa? Usahakan untuk makan yang cukup sama minum. Nah terus jangan lupa kalau kucing itu sendiri harus diperiksa telinganya, dibersihkan. Oh, oke. Ini yang sering kali kita abaikan ya, periksa telinga kucing. Kenapa mesti harus selalu memberi perhatian yang lebih kepada telinga? Nah, ini kalau di telinga sendiri, kucing cenderung dia kayak ada yang membentuk kotoran gitu. Nah, itu pada saat dia ada kotoran biasa hinggap kayak jamur, parasit. Nah, itu dia bisa garuk-garuk. Nah, itu kalau dia garuk-garuk bisa infeksi nanti karena itu lebih susah lagi. Oh, oke. Jadi diberikan sendiri boleh ya? Bisa pakai cotton bud, pakai Cotton bud. tisu. Oke. Oh ya, Smart Listener, kita informasikan kepada Anda ya, buat yang pertama kali melakukan like atau komen di podcast ini, kita memberikan dari teman-teman cat lovers ini memberikan paket souvenir ya. Untuk cat lovers bisa ditentukan dulu souvenirnya, bisa diberikan ini untuk pertama ya, penanya pertama, komen pertama atau apapun lah ya, nanti di screenshot ya ini ya, nih buat yang akan ini isinya macam-macam deh ya, buat kucing, buat hewan peliharaan kucing atau anjing nanti akan disesuaikan, nanti tinggal di screenshot saja komentarnya, kemudian harus like, harus subscribe, nanti akan diberikan ini ya, bisa menghubungi kami langsung setelah itu ya. Nomor teleponnya nanti akan disampaikan di akhir untuk pengiriman dari screenshot dan bukti bahwa telah melakukan like atau subscribe itu akan kita sampaikan di akhir rekaman ini, di akhir wawancara ini ya. Oke. Itu tadi ya, berarti Dokter Ade tuh menyampaikan bahwa pertama kali mungkin kucing kalau dilepaskan dari induknya itu umur 3 bulan ya, dan kalau 3 bulan sudah harus vaksin. Yang rutin juga harus dilakukan pembersihan telinga gitu ya, agar tidak menjadi sumber dari jamur, sering mandi ya, apalagi ya Dok?
Makanannya pilih kering atau basah? Nah, kalau ini kan kalau yang kering sama basah kan ada kelebihan masing-masing. Nah, kalau yang basah itu dia cenderung baunya tajam. Iya. Itu jadi lebih disuka kucing. Nah, sedangkan kalau yang kering itu dia kan lebih padat isinya dan bisa membantu membersihkan karang giginya. Oh oke. Jadi harus diselang-selingi gitu ya. Jangan sampai. Tapi kucing biasanya kalau udah selang-seling makan gitu biar ada akibatnya nggak? Maksudnya nggak harus di satu merek gitu. Ini tenang ya karena kita lagi syuting jadi agak tenang gitu simbanya. Ada pengaruh tidak buat pencernaan kucing gitu karena bergonta-ganti makanan? Kalau baiknya sih tidak diganti-ganti gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak mau ganti makanan sebaiknya di transisi ya. Ya jadi ditambahkan dulu sedikit demi sedikit dengan makanan yang baru dan makanan yang jadi lama. dites dulu ya begitu lah. Dicampurkan gitu, Campur. sampai 100% dengan makanan baru. Oh, oke. Jadi tidak boleh langsung ganti begitu ya, seenaknya ganti, nanti kucingnya bingung nih sebenarnya saya mau dikasih makan apa ya. Oke, thank you dok ya. Nanti kita akan tanya lagi nih ke Mocha, bukan Mocha, ke Salsabila ya. Ini kucing umur berapa sih? Mau 5 hari lagi 4 bulan. Oh 5 hari lagi 4 Iya. bulan. Karena lahirnya 17 April kemarin Kak. Oh oke, jadi ulang tahunnya tanggal 17 Iya. ya, tanggal 17 ya. Mocha jantan betina? Jantan Ya. Wah ini lagi ngeram nih. Lagi cemburu. Oke, Mocha ini memang kucing yang diadopt atau kucing yang dari indukan yang punya Salsabila sendiri? Indukan ya. Iya. Jadi induknya memang punya di rumah ya. Iya, ada. Oke, sudah berapa kali melahirkan? Baru 2 kali. Oh, baru 2 kali. Oh, oke. Ini anak pertama. Oh, iya. Mocha sudah divaksin ya? Waktu itu sudah Iya, ada. sudah. Iya. Sudah sama divaksin. Dr. Adi. Nah, Salsabila, panggilnya apa sih? Saya. Salsa ya, oke. Salsa ini kan kalau punya kucing, orang serumah suka kucing? Suka semua. Semua suka Iya. ya. Oke, itu yang penting sih soalnya karena kalau hanya kita saja yang suka, terus lingkungan kita tidak mendukung. Nah nih Mocha juga mau on screen. Cuma kayaknya takut sama Aku sama Simba. Ini Iya. area saya ya. Nah, kalau Salsa setiap hari ke kucing-kucingnya ada berapa sih? 6. 6 Iya. ya. Itu biasanya apa aktivitasnya Salsa? Aktivitas kucing atau aktivitas Ya, dua-duanya gitu. dalam Untuk dengan kucingnya. kalau setiap hari paling dikasih makan gitu Kak. Kalau kan kucing-kucing rata-rata kayak suka main sendiri Kak. Ya, apalagi Iya. kalau masih umur begini ya, Iya. suka main. Jadi kadang kita Sorong-sorong nggak dong. Ya. nggak terlalu temanin main tapi kayak Ya. tetap main sendiri kan begitu Kak. Jadi kayak diliatin aja begitu Kak. Oh, oke. Iya. Tapi kucing itu memiliki sifat individual ya, Iya, yang Kak. sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau berbeda dengan peliharaan yang lain. Jadi kalau kucing itu ya tetap dia menjadi tuan buat dirinya sendiri ya. Kita mau gemas-gemas seperti apa ya dia merasa memang karena dia untuk melindungi diri sendiri sangat kuat sekali. Nah, Salsa membiasakan dengan kebiasaan kucing-kucing itu, membiasakan diri dengan kebiasaan kucing sendiri seperti apa awalnya Salsa mulai pelihara kucing itu dari kapan? Kalau pelihara kucing sendiri sudah lama Kak, kayak dari 4 SD. Oh. Iya Kak. Tapi waktu itu masih kucing yang kucing jalanan yang domestik Kak. Domestik. Iya, biasa pungut di luar rumah kan Kak, terus dibawa ke rumah dirawat. Tapi kalau yang kucing ras begini Kak baru pelihara pas tahun lalu Kak, 2019. 2019 Iya. ya. Oh, oke. Jadi sekarang sudah ada 6, semuanya memang dalam proses, semuanya berasal dari proses yang ditangani Salsa sendiri ya. Jadi 6 itu semuanya hasil dari pengembang biakan di Salsa. Kalau yang dari pengembang biakan itu semua totalnya 4 Kak. Yang kalau induk-induknya itu ada si bapaknya dikasih, terus si ibunya waktu itu saya beli dari teman Kak. Iya. Iya.
Jadi 6 itu bapak ibu Dan 4 anak. anak. Sudah keluarga ideal sepertinya ya. Kucing itu bisa berapa kali sih setahun melahirkan? Kalau sekali dalam setahun itu maksimal bisa lebih 2 kali. Tapi kalau mau lebih amannya baiknya ini sekali setahun aja. Sekali setahun Nah, ya. dan terus untuk Umurnya? umurnya sendiri Iya, untuk melahirkan itu sebaiknya pas setelah birahi kedua. Artinya sekitar Iya, setahun iya. lebih. Benar-benar. Karena saya punya kasus kejadian ketika kucing pertama kali melahirkan itu di umur 7 bulan, terus hanya selang 1 bulan atau 2 bulan mungkin ya melahirkan lagi, setelah itu lewat ya. Karena memang sangat kepayahan ya, karena pada saat melahirkan masih umurnya terlalu muda, 7 bulan, melahirkannya sekitar 2 anak. Terus kemudian setelah itu 9 bulan melahirkan lagi 6 anaknya. Dari 6 anak itu hanya 2 yang berhasil hidup, termasuk ibunya sendiri mengalami last step dan akhirnya tidak tertolong lagi. Jadi memang harus bisa diperhatikan juga ya smart listener dalam memelihara kucing. Jadi kadang-kadang kita ingin banyak kucing mungkin untuk bisa berbagi dengan yang lain, tapi juga harus diperhatikan nih umur dari kucing. Oke Moka, nanti kita kembali lagi ke Moka ya. Cus Simba. Simba, kita ke Zizi. Panggilnya apa sih? Zizi. Iya. Oke, Zizi ya. Zizi ini juga punya banyak kucing kan? Iya. Pastinya macam-macam. Nah, sekarang total kucingnya ada berapa? 18. Wow, 18, lumayan ya, di harga segala sesuatunya naik ya. 18 cukup juga sih untuk membuat kita agak sedikit berhemat. Tapi semua rezeki kucing ada, saya percaya atau tidak sih ya, ketika mau beli makanan kucing kadang-kadang berniat mau beli makanan kucing, tiba-tiba ada yang kasih kayak tadi kan, ada yang kasih makanan kucing. Oke, Zizi, dari 18 kucing itu semuanya dari kucing Zizi sendiri? Atau ada yang diadop gitu? Rata-rata rescue. Rescue ya? Oh, oke. Ada yang diadop juga dari teman ibu satu. Kalau rescue berarti banyakan kucing domestik ya? Iya, banyak domestik. Sebenarnya kan kucing domestik itu daya tahan tubuhnya lebih tinggi ya dibanding kucing apa sih namanya? Kucing ras, kucing ras kan? Ya, daya tahan tubuhnya lebih tinggi sebenarnya kan. Tapi meskipun begitu, Zizi sendiri melakukan perawatan seperti apa untuk kucing-kucingnya? Meskipun kan kalau lebih banyak domestik, secara daya tahan mereka memang lebih terbiasa ya di alam, tapi perhatiannya tetap sama. Tetap sama dengan kucing-kucing ras yang lain, dikasih makan, tapi khusus kepada yang sakit yang harus direscue itu dirawat baik-baik, dikurung dalam sendiri dan dikasih obat, dipijit-pijit biasanya. Oh, oke. Tapi divaksin juga kalau Divaksin. domestik ya? Iya. Oh, oke. Jadi sekarang semuanya tetap berpeluang untuk beranak lagi tidak? Tidak, saya steril semua betinanya. Sudah di steril Iya, ya? sudah di-steril. Oke. Zizi itu kan kalau punya kucing seperti itu pernah nggak, kalau menurut Zizi ya, kalau ada teman yang minta gitu kan, ada teman yang menawarkan untuk ambil, menurut Zizi sendiri itu lebih apa ya, pilih yang mana gitu sebenarnya? Tergantung orangnya dulu. Mau dicek dulu apakah memang sayang sama kucing. Kalau memang betul-betul walaupun kucing domestik baru di. Oke, kalau kucing domestiknya dibiarkan berkeliaran atau tetap di kandang? Iya, berkeliaran dalam rumah, di belakang dan di depan masing-masing. Yang di depan itu yang sudah sehat, bisa hidup sendiri, dikasih makan. Iya. Yang dalam rumah itu yang agak susah. Yang di belakang itu kucing-kucing yang ada tapak kakinya, yang perlu perawatan khusus. Oh, oke. Jadi sangat senang ya mendengarkan bahwa sekarang kepedulian terhadap binatang itu semakin hari semakin tumbuh. Jadi tidak hanya sekedar mau bilang bahwa saya ini seorang pet lovers, tapi kalau mau pelihara tidak juga memperhatikan hak-hak dari kucing ataupun binatang, karena bagaimanapun mereka juga punya hak-hak dasar yang harus kita perhatikan gitu.
Oke, Zizi, sebentar ya ke Satri dulu nih. Satri ini juga seperti Zizi juga sebenarnya kan punya niat yang baik untuk melakukan rescue terhadap kucing saja yang melakukan rescue. Semua. Oh semua, anjing Ya, gitu. terkadang kita tolong anjing. Kalau ada laporan bilang bermasalah soal anjing kita. Oh oke, gitu ya. Jadi semuanya nanti kalau sudah terkumpul itu kan jadi banyak kan yang dilakukan rescue. Kita punya sistem itu seperti amankan, Ya. kasih sehat, kemudian rilis atau open adopsi. Dirilis kalau kucing domestik dibiarkan kembali. Kita steril dulu baru kita kembalikan ke mana kita ambil di tempat. Oh, oke, tapi sudah disteril ya. Nah, selama ini yang menjadi kendala apa dalam melakukan rescue? Kalau kendala sih banyak sebenarnya kalau kendalanya. Soalnya yang pertama itu Makassar itu butuh namanya shelter. Ya, shelter. Pasti begitu. Karena di mana mereka yang sudah tidak bisa hidup di alam dan akan bisa kita rilis. Itu mau Iya. tidak mau kita yang pegang. Oke. Tapi sekarang dikumpulkan di mana? Sekarang totalnya di shelternya satu Di sendiri. tim sudah ada 50 sampai 80 ekor. Oh, itu semua tidak ada kucing kan? Kucing semua. Oh, Yang kucing kalau dogi sudah ada yang ada biasa. Nggak ada yang ada langsung ya. Langsung ada. Oke, tapi semuanya sebelum dilepas itu akan sterilisasi Iya, dulu ya sterilisasi. untuk bisa sebenarnya memang sering terjadi kontroversi ya terhadap sterilisasi binatang gitu. Karena bagaimanapun juga binatang tuh mempunyai hak untuk berkembang biak. Tapi kalau berkembang biak dibiarkan tanpa kendali nanti akan overpopulasi dan akhirnya juga akan tidak sehat begitu buat binatangnya sendiri ya. Kita belum lagi buat lingkungannya. Nah, selama ini kalau melakukan rescue yang menjadi founder begitu siapa untuk biaya kan sterilisasi tetap membutuhkan biaya. Kalau biasa kita sih makanan. buka donasi di Facebook atau sosial media. Oke, namanya apa di Facebook? Family Cat Rescue Makassar. Oh, oke. Jadi nih ya, smart listener, jika memang ingin memelihara nih tapi kurang firm ya dengan lingkungan ya, dengan kapasitas diri sendiri, keluarga, mungkin boleh dong melakukan apa sih istilahnya seperti itu? Orang tua angkat. Orang tua angkat ya, jadi nanti dititip di Satri nih kucing saya namanya Mujur ya. Nanti setiap bulan, setiap minggu gitu bisa melakukan supply. Jadi bisa dicek di Family Cat Rescue di Facebook, Instagram ada? Ada. Oke, di Instagram atau Facebook. Jadi kalaupun mau melakukan adopt bisa cek di situ. Jadi biasanya ada open adopt gitu. Kalau Sisi tidak melakukan open adopt. Kalau ada yang mau memang, tapi kan terbatas itu orang yang mau mengambil kucing domestik. Jadi misalnya kalau ada yang betul-betul tanya-tanya dulu. Iya ya, oke. Tapi sebenarnya mau domestik atau ras pun sama saja ya. Kalau kita ingin niatnya adalah memang memelihara, menyelamatkan satwa, menyelamatkan hewan, itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara ras ataupun domestik. Tapi kalau uji coba dulu sebenarnya dengan kemampuan kita begitu, ya uji coba dulu dengan domestik ya. Karena kalau ras itu memang agak kompleks sih untuk perawatan, untuk makanan. Ini suka pilih-pilih makanan kadang-kadang terus ya. Kalau domestik kan bisa kasih makan nasi, kan? Kasih makan ikan, kita makan daging, kasih daging, makan ini. Tapi kalau ras memang kadang-kadang itu kurang. Sebenarnya bukan pilih ya, tapi memang dari ras itu kenapa sih dok mesti makan snack? Oh ya, untuk ini khusus cat food, nah itu kan dia ada kebutuhan gizinya berbeda. Itu. Kan kalau di kucing ras kan biasa umumnya panjang rambutnya, nah itu dia butuh gizi yang optimal agar bulunya bagus, rambutnya, dan juga kondisi badannya juga Iya, sehat. iya. Nah itu dia. Jadi karena memang kalau
ingin memiliki kucing ras, jadi banyak tipenya juga ya kan. Ada yang long hair, ada yang short hair. Jadi kalaupun mau pilih kucing ras, pilihlah yang short hair ya. Karena kalau long hair, wah itu kita bisa-bisa setiap hari harus memang melakukan pemantauan terhadap bulu-bulunya. Mesti sikat, mesti kasih Sisir. vitaminnya, mesti sisir, mesti mandi, macam-macam deh. Jadi kalau belum kuat mental, coba-cobalah dulu ya buka-buka Family Cat Rescue. Nanti bisa lihat di sana banyak domestic cat, domestic dog yang mungkin teman-teman bisa pilih-pilih dulu gitu ya. Jadi sarannya apa nih dok kepada para peminat gitu ya yang ingin juga memelihara yang menjadikan kucing atau anjing itu jadi sahabatnya? Kalau saran sendiri ya awal dari niatnya dulu, memang benar-benar mau memelihara. Nah kalau dia sudah tetapkan niat ya kedepannya pasti dia akan sayang. Ya, jadi harus niat dulu ya guys. Kalau niatnya kurang, wah bisa menangis Bombay gitu ya. Oke, kalau Salsa juga gimana nih? Teman-teman ada juga nggak yang menyatakan, Salsa minta kayak itu kucingmu kan kayak banyak gitu pasti kan? banyak kayak si kan Iya, induknya ini Mocha si nih. si induknya Mocha ini barusan melahirkan lagi kan Kak? Oh iya, Iya, masih banyak sih yang iya. antri ya. Usahanya Anaknya cuma 3 tapi yang ngantri kayak lebih dari 10 orang Kak. Kayak pada minta dong yang hitam, minta dong yang ini. Oh ini Mocha bersaudara berapa sih? Sendi waktu itu Goldie pertama induknya namanya Goldie. Waktu itu pertama kali lahiran cuma satu Goldie iya. nama induknya ya? Iya, Oh. cuma Mocha doang yang keluar. Oh. Terus abis itu lahiran kedua Goldie, kucing 3 kan anaknya, jadi ada banyak saudaranya. Ya, memang kalau kucing ras itu melahirkan pertama sedikit dulu ya. Iya, biasanya Satu, ya paling banyak 2, ya nanti setelah itu baru bisa ini. Ya kan kadang gitu ya. Zizi juga sama dong ya. Kalau ada yang bilang, Zizi minta dulu kucingmu, gitu ya. Jadi Zizi biasanya bagaimana ke teman-temannya kalau ada yang tiba-tiba mau minta? Dikasih, tapi biasa dianya mau tapi orang tuanya nggak mau. Iya, iya, banyak. Jadi Jadi tapi memang dirental dia beberapa hari biasa. Tapi kalau ibunya bilang nggak bisa, baru kembali lagi. Ya, memang ini dia ya, smart listener dan yang sedang menonton podcast kita. Jadi pemeliharaan binatang itu tidak hanya dari kitanya aja yang harus dipertimbangkan, tapi lingkungan ya, terus keluarga juga harus ikut support gitu. Karena bagaimanapun sehari-hari yang nanti akan ikut terlibat dalam pemeliharaan hewan itu tidak hanya kita sendiri gitu. Jadi benar nih kata Zizi ya, bahwa harus lihat dulu nih, dilihat uji coba berapa hari keluarga bisa terima apa enggak ya. Itu ya Zizi ya. Iya. Sekarang Zizi punya kucing tuh sekitar 18 ya. Iya. Lumayan ya. Di Satri itu ada 50. Luar biasa ya. Maka sekarang Satri biasanya kucing-kucing yang di rescue itu kan apa sih? Biasa paling banyak sih animal abuse, Oh. ikan yang dibuang. Paling banyak. Iya, tapi kan memang kalau kucing itu, apalagi kucing domestik ya, memang nalurinya memang hidup di alam gitu. Jadi kadang-kadang kelihatan dibuang, tapi memang padahal dia mau sendiri. Kabur. Kalau kita itu ada standar sebenarnya untuk dilihat itu Iya, dibuang, biasa ya. dibuang atau induknya masih pindah. Iya, benar. Kadang-kadang induknya ya. Ya, jadi banyak yang beranggapan bilang itu kucing dibuang, padahal ada induknya sebenarnya. Kecuali di dalam dos tempat sampah, dan mungkin induk buang anaknya tempat Iya sampah. lah. Ya, kucing itu tidak pernah membuang anaknya ya. Kalau diamankan boleh ya. Kalau ada samping rumah, samping kos, bukan yang kucing, paling tidak tunggu 2-3 jam, awasi. Oh gitu ya, jadi tidak Biasa langsung dilihat, diangkat ya, lihat, tidak lihat, langsung lihat. diangkat ya. Dilihatin dulu 2-3 jam, kalau udah memang tidak ada atau kondisi kayak mau hujan Iya. dan memungkinkan baru diamankan. Tunggu sampai kalau ada induknya meong baru dikasih. Oke. Kalau tidak ya di poster langsung. Iya. Diamankan. Sekarang ke 50 kucing itu setelah disterilisasi semuanya. Baru beberapa persen. Berapa ya? Jadi nanti kalau ada, itu terus bagaimana untuk bisa menjaga mereka tidak
Udah saling dia tahu nih. punya sistem yang pegang indukan jantan betina kita. Oh, dipisahin ya. Ini tidak Jadi tidak tidak kumpul. Ya, itu bahaya ya. Overpopulasi ya, kalau kucing tuh senggol dikit dia langsung hamil dah. Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman bisa ngecek ke Family Cat Rescue. Nanti setelah ini teman-teman akan siaran lagi kan ya, siaran lagi di Smart Community. Nanti bisa dicek juga nanti di live YouTube streamingnya. Terus kemudian siarannya juga ada live streaming. Kemudian nanti rekamannya juga ada di YouTube streaming di YouTube ya, Smart FM Makassar. Jangan lupa like and subscribe. Nanti juga teman-teman yang akan mendengarkan di YouTube streaming atau melalui radio di On Air 101.1 akan tetap mendapatkan souvenir dari teman-teman cat lovers. Ada Dr. Ade dari Zoo Clinic, alamatnya di Jalan Samalona Jalan Samalona nomor 20. nomor 20 ya, di kompleks Samalona ya, Jalan Samalona nomor 20. Di sana ada Dr. Ade, ada Dr. Sri ya, ada Dr. Dia ya. Ya, oke. Jadi ada banyak di sana teman-teman yang akan nanti membantu smart listeners dengan semua hewan-hewan peliharaannya. Oke, terakhir nih Salsa mau bilang apa nih sama teman-teman yang nanti akan melihat tayangan podcast kita, bagaimana kita memberikan kasih sayang. Ini pertanyaannya sama semua ya. Nanti bagaimana memperlakukan deh hewan peliharaan kita gitu ya. Jangan sampai, karena hewan peliharaan itu juga kalau semakin banyak, mereka juga bisa punya sisi jealous gitu ya. Cemburu antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada yang merasa lebih superior kayak gitu kan. Nah, gimana nih Salsa? Sarannya? Kalau pribadi Kak, kucing-kucing saya tuh kayak kan keluarga, sudah kenal baunya sudah familiar, jadi kalau berkelahinya itu jarang Kak. Jadi jealousnya pun juga nggak sering jealous gimana Kak. Cuma kalau misalnya kayak indukannya Moka kan si Goldie, ketemu kucing baru, kadang jealousnya sama kucing yang baru Kak. Jadi kalau misalnya kayak gitu Kak, paling cara nenangin kucingnya itu kayak tadi dikasih cemilan atau diusap-usap gitu supaya lebih tenang. Terus kita juga sebagai pemilik kan kalau kita tenang biasa kucingnya ikut tenang begitu Kak. Jadi kita juga nggak boleh panik kalau misalnya tiba-tiba kucingnya jadi bandel atau gimana. Jadi ditenangin aja Kak. Terus kalau kucing kan juga tadi yang kayak Kak bilang individual. Jadi kadang nggak selalu ditemenin main, nggak selalu dipeluk-peluk, kayak biasa diberi ruang sendiri juga Kak. Oh gitu ya? Iya, karena kalau terlalu dipeluk-peluk selalu dia jadi manja. Iya Kak. Kadang juga kalau kucing saya Kak nggak terlalu suka dipeluk, jadi biasa stres kalau terlalu banyak dimainin. Kadang apalagi kalau kucing yang udah tua kan Kak, kadang lebih suka ngelingkar sendirian di lantai gitu, tidur udah mageran gitu. Kalau kucing-kucing yang kayak masih kitten itu yang ditemenin main, iya Kak. Oke, kalau anjing itu biasanya istilahnya makin ya, dia tuh harus ada areanya tersendiri ya. Jadi malah tidak boleh terlalu kita manja gitu kan. Jadinya malah apa ya? Kayak kucing saya tuh sering disebut, ih sombong deh. Ya, itu ada kucing saya punya kucing 9 gitu. Jadi masing-masing juga punya sifat sendiri-sendiri. Jadi mungkin tapi karena mereka memang dari bayi di rumah dan sangat dekat, semua keluarga juga ikut melihat perkembangannya. Kucing-kucing itu justru apa ya, terbiasa sendiri gitu ya memang ya, tidak bergaul ya. Kalau ada kucing baru pasti langsung mau berkelahi. Oke, kalau Zizi gimana nih sarannya nih buat teman-teman? Saya kayak tidak mengurung kucing-kucing Benar kandang, karena itu biasa membuat stres sampai membongkar sampai kandang sampai tumpah pasirnya. Iya. Kalau soal jealous itu jangan didekatkan saja, pisah. Bisa ya. Iya. Tapi 18 gimana? Zizi punya ini sendiri ya? Tidak, bebas dari dalam rumah itu rata-rata betina semua. Jadi jantan memang tidak dikasih gabung sama betina-betinanya.
yang dikasih gabung itu cuma yang akrab saja, yang memang kalau kita tahu nih kucing A sama kucing B ini suka bertengkar, dikasih pindah tempatnya. Iya. Oke. Kalau Sapri ini 18 loh, itu lumayan banyak ya. Kalau Sapri berapa lagi yang 50? Sudah mungkin dijawab dia ya. Oh, ini apa main-main? Main-main berapanya? Kalau kita terus dikondisikan saja. Iya ya. Yang dimana nyamannya mereka. Iya. Dari sana. Sama ada satu slogan itu untuk kami tim rescue seluruh Indonesia bilang stop animal abuse. Kalau tidak bisa menyayangi, jangan sakiti. Ya gitu ya, mereka juga kucing juga Iya, punya iya. perasaan ya begitu ya smart listener. Terima kasih ya Satriawan untuk waktunya. Nanti sebentar kita ikut siaran lagi ya. Gigi terima kasih ya. Semoga tetap punya semangat dengan kucing-kucingnya selalu sehat, dan Salsa ya. Terima kasih. Terima kasih nih dong. Kita mau Mas, selesai. takut sekali Takut sama sama Simba. 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 Oh, seperti itu. Ya, makasih nih. Kamu kasih. Kamu kasih ya. Ini juga. Ya, oke, Salsa terima kasih ya. Dokter Ade, terima kasih. Say hi everybody. Ya, nanti kita akan siaran lagi dengan teman-teman dari Patlapor sini, Smart Listener di Smart Community. Dan sekali lagi saya ingatkan buat yang komen, like, subscribe yang pertama kali dan bisa dikirimkan screenshotnya kepada kami melalui WhatsApp ya, atau juga langsung mencantumkan di situ. Silakan kalau nomor WhatsApp kita di 0811 46 10 11. Jangan lupa untuk mendengarkan siaran ulang nanti melalui siaran radio dan YouTube streaming di Radio Smart FM Makassar.